Oke guys, pada video kali ini ya kita akan membahas pinjaman online kredit tanpa agunan dari Digibank by DBS ya. Nah, dalam video ini nantinya kita akan membahas beberapa pembahasan ya. Misalnya manfaat-manfaat apa aja yang kita dapatkan dari Digibank ini ya kalau misalnya kita melakukan pinjaman. Kemudian kita juga nanti akan menghitung ya cicilan kita per bulannya berapa ya. Kalau misalnya kita meminjam dengan nominal tertentu ya, kemudian juga nanti kita akan membahas bagaimana cara pengajuannya ya. Intinya teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian nggak ketinggalan informasi penting bagaimana cara melakukan pinjaman di Digibank by DBS ini ya. Oke. Tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Nah, ini merupakan halaman utama dari pinjaman KTA di Digibank by DBS ya. Nah, untuk linknya juga nanti saya akan sertakan link ini di deskripsi video di bawah ini ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa langsung mengakses halaman ini. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membahas keuntungan ya ataupun fitur apa aja kalau misalnya kita melakukan pinjaman di Digibank KTA online ini. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengajukan pinjaman kita itu online ya 24 jam. Jadi kalian mau mengajukannya malam, ya siang, sore, pagi itu bisa ya dan tetap berpotensi disetujui. Nah, kemudian yang kedua adalah approvalnya 60 detik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di bank-bank lain itu kalian harus menunggu 2 hari ya 3 hari. Tapi di Digibank KTA online ini teman-teman itu nggak perlu nunggu selama itu. Kalian cukup menunggu selama 60 detik aja ataupun 1 menit. Maka kalian sudah bisa melihat hasil apakah pinjaman kalian disetujui atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga nggak perlu menyertakan dokumen-dokumen fisik ya. Kemudian kalian juga bisa mengatur jumlah pinjaman sesuai dengan kemauan kalian ya dan juga sesuai dengan tenor yang kalian inginkan ya. Kemudian limit pinjamannya itu bahkan mencapai 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah cicilan kalian itu bisa mendapatkan tenor maksimal di 36 bulan ya ataupun 3 tahun. Nah, itu adalah beberapa keunggulan ataupun manfaat yang akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian tertarik mengajukan pinjaman di Digibank KTA online ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat dan ketentuannya ya. Bagaimana cara kita bisa mengajukan pinjaman di Digibank KTA online ini. Nah, teman-teman bisa scroll aja ke bawah ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu dari ini ya teman-teman, dari apa aja sih syarat pengajuan Digibank KTA. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya bahwasannya syarat umumnya adalah kita itu WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum berusia 21 tahun itu belum bisa mengajukan pinjaman di Digibank by DBS ini. Nah, kemudian yang kedua adalah minimal penghasilan kotor per bulan itu kalian adalah 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya penghasilan kalian di bawah 5 juta rupiah, maka sudah pasti ya kemungkinan kalian ditolak itu jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah minimal limit kartu kredit ya bila ada itu 7 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kalian ada kartu kredit ya minimal limit kartu kredit kalian itu 7 juta rupiah guys ya. Ini bisa dari bank mana aja. Ya, nggak mesti dari bank Digibank ini. Kemudian minimal lama usaha ataupun bekerja kalian ya 1 tahun. Kalau misalnya kalian sebagai pegawai ataupun kalian sebagai karyawan ya. Nah, buat teman-teman yang wira swasta itu minimal usaha kalian itu udah berdiri selama 2 tahun. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah fasilitas kredit aktif di bank ataupun institusi lain. Minimal ya kalian memiliki kartu kredit 1 tahun ya. Kemudian syarat dan ketentuan yang terakhir adalah domisili kalian. Nah, ini yang harus kalian lihat ya. Masih banyak orang yang belum melihat coverage area dari suatu bank kalau memang mereka ingin melakukan pinjaman online KTA. Jadi di sini untuk areanya itu ya Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan. Jadi buat teman-teman yang di luar dari lokasi ini itu biasanya kemungkinan di approve-nya itu sangat kecil guys ya. Karena memang rata-rata untuk KTA ini kita harus berada di coverage area dari bank yang kita pinjami.
Ya, oke, clear ya teman-teman untuk syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman Digibank KTA ini ya. Selanjutnya kita akan membahas berapa sih bunga dan biaya Digibank KTA-nya ya. Yang pertama tentunya adalah suku bunganya ya. Di sini kita akan dikenakan bunga flat per bulan mulai dari 0,88% sampai 3,19%. Nah, di sini saya nggak akan membahas lebih jauh ya tentang bunga ini karena nanti kita akan bahas di simulasi cicilannya aja ya, supaya kalian lebih paham. Kemudian yang kedua adalah adanya biaya admin yaitu sebesar 200.000 sampai 399.000 rupiah. Nah, biaya admin ini adalah biaya yang akan dipotong langsung ya ketika kita melakukan pinjaman di awal ya. Jadi misalnya di awal kita pinjam berapa, katakanlah 10 juta ya ataupun 20 juta, maka ini adalah biaya yang langsung dipotong ketika pinjaman kita itu cair ke rekening kita guys ya, dan dipotongnya itu cuma sekali doang. Kemudian selanjutnya ada lagi biaya tahun ke-1 yaitu sebesar 1,75% dari jumlah pinjaman. Nah, ini sama seperti biaya admin guys ya. Jadi ketika kalian melakukan pinjaman di awal ya dan uangnya itu cair, selain kalian dipotong sebesar 200 sampai 399.000 ini, kalian juga akan dikenakan biaya tambahan lainnya yaitu biaya tahun ke-1 sejumlah 1,75% dari jumlah pinjaman kalian. Ya, tinggal kalian tambah aja biaya admin ini ditambah biaya tahun pertama. Nah, selanjutnya biaya tahun kedua dan seterusnya. Apa sih maksudnya Bang? Nah, maksud dari biaya tahun kedua dan seterusnya ini adalah kita anggap aja sebagai biaya pergantian tahun lah ya. Intinya gini guys, misalnya kalian punya tenor selama 3 tahun. Nah, jadi misalnya kalian udah bayar selama 12 bulan lah ya tagihan kalian. Nah, masuk di bulan ke-13 ya. Nah, itu kalian akan dikenakan biaya tambahan ya. Biaya tambahannya itu adalah biaya tahun kedua dan seterusnya sebesar Rp65.000. Jadi gampangnya setiap masuk awal tahun kalian akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp65.000 ya. Paham ya teman-teman? Jadi kalian anggapnya ini sebagai biaya tambahan di awal tahun aja lah ya. Kemudian selanjutnya adalah adanya biaya keterlambatan. Nah, ini kalian tahu lah ya, biaya denda yaitu mulai dari 150.000 sampai 250.000 atau 6%, mana yang lebih tinggi. Nah, kalian anggap aja biaya dendanya ini itu 6% ya ataupun minimalnya 150.000. Ya, kemudian untuk biaya pelunasan dipercepat yaitu sebesar 8%. Nah, 8% ini itu dari tagihan yang belum kalian bayarkan ya. Katakanlah kalian melakukan pinjaman itu dengan periode 12 bulan ya ataupun 1 tahun. Kemudian di bulan keempat tiba-tiba dapat banyak uang ya dan kalian mau melakukan pelunasan langsung. Nah, itu 8%-nya ini itu dihitung dari bulan kelima ya. Jadi bulan yang udah kalian bayar tagihannya itu nggak dihitung 8% lagi guys ya, tapi dari bulan ke-5 sampai bulan ke-12, nah dihitung 8%-nya dari sana. Ya, paham ya teman-teman untuk biaya pelunasan dipercepat ini. Kemudian juga ada biaya materai. Nah, biaya materai ini kalau nggak salah saya itu akan dikenakan buat teman-teman yang memang melakukan pinjaman di atas 5 juta rupiah ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pinjaman katakanlah 3 juta, 2 juta, itu kalian nggak akan dikenakan biaya materai. Ya, paham ya? Kemudian biaya pengembalian kelebihan pembayaran ya yaitu sebesar Rp30.000. Nah, kemudian di bawahnya biaya administrasi kelebihan pembayaran ya. Ini itu biaya yang akan dipotong setiap bulan untuk Digibank KTA yang udah tutup dan memiliki kelebihan pembayaran ya. Nominalnya itu adalah Rp100.000. Dan kemudian yang ketiga adalah biaya layanan yang berjumlah sebesar Rp10.000. Nah, biaya layanan ini gampangnya itu adalah biaya tambahan lah ya. Jadi selain kalian tadi membayar suku bunga yang flat ini ya, kalian juga akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp10.000 setiap bulannya. Ya, paham ya teman-teman dengan semua biaya-biaya yang harus kalian keluarkan kalau memang kalian sudah disetujui pinjamannya di Digibank by DBS ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas simulasi ya. Kita akan langsung menghitung cicilan KTA Digibank by DBS kita ya. Kalau misalnya kita melakukan pinjaman dengan nominal tertentu. Nah, di sini kalau kita klik tadi ya di halaman itu, maka kita akan diarahkan ke halaman ini.
Nah, teman-teman bisa masukkan contoh ya, contohnya aja jumlah pinjaman kalian. Dan di sini mulainya itu dari 3 juta hingga 200 juta ya. Supaya mudah kita akan contohkan melakukan pinjaman 10 juta rupiah ya. Kemudian tenornya ini kita genapin aja 12 bulan atau 1 tahun ya. Kemudian kita bisa langsung klik hitung. Maka teman-teman di sini bisa lihat ya bahwasannya estimasi cicilan per bulan kita itu adalah sebesar Rp928.334. Dan di sini juga ada keterangan ya bahwasannya simulasi perhitungan di atas merupakan kisaran perhitungan. Jumlah cicilan sebenarnya sebagaimana tercantum pada persetujuan kredit ya. Berarti ini cuman kisaran perhitungan aja guys ya. Kemudian yang kedua adalah penentuan jumlah pinjaman maksimum ya, tenor, suku bunga itu bergantung pada hasil penilaian bank ya. Jadi bukan berarti di sini kalian bisa langsung mendapatkan limit hingga 200 juta ya. Bukan berarti di sini kalian bisa langsung mendapatkan tenor hingga 36 bulan ya. Semuanya itu tergantung pada penilaian bank lagi ya. Jadi di sini kita hanya melakukan simulasi saja. Nah, supaya lebih clear ya, di sini kita bisa langsung cek aja ya kira-kira selama 12 bulan berapa sih bunga yang harus kita bayar. Masukkan terlebih dahulu ya estimasi cicilan per bulan kita ya 928.334. Nah, karena kita tadi contohkannya itu tenornya menggunakan 12 bulan, maka di sini silakan teman-teman kali 12 ya. Maka hasilnya adalah 11.140.008. Nah, kemudian nilai ini itu bisa kita kurangi dengan pokok pinjaman kita yaitu 10 juta rupiah. Nah, maka hasilnya adalah bunga yang harus kita bayarkan selama 12 bulan itu mencapai Rp1.140.008. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi ya, ini merupakan kisaran perhitungan guys ya. Jadi ini nggak mutlak ya teman-teman. Selanjutnya untuk materi terakhir ya, kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan pinjaman di Digibank by DBS KTA ini. Nah, untuk cara melakukan pinjamannya, teman-teman bisa kembali terlebih dahulu ya ke halaman yang tadi. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung baca di cara ini ya. Cara pengajuan Digibank KTA. Nah, teman-teman yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik apply di sini pada halaman ini dan isi data diri dengan lengkap. Nah, ada dua cara ya sebenarnya. Kalian bisa melakukan pinjaman itu dengan mandiri ya. Kalian bisa klik di halaman ini ya. Kalau misalnya kalian klik di halaman ini, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini guys. Nah, ini ya, kalian nanti bisa isi data diri lengkap kalian ya. Itu kalau misalnya kalian mau melakukan pengajuan secara mandiri ya. Tapi di sini juga ada opsi kedua ya, di mana kalian bisa mengajukan pinjaman itu dengan bantuan sales ya. Bantuan sales dari si Digibank by DBS-nya. Nah, kalau misalnya kalian klik di bagian apply dengan bantuan sales, nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengisi detail nama lengkap ya. Kemudian kota tempat tinggal kalian. Kemudian kalian juga harus mengisi nomor HP ya, 2 nomor HP kalian, alamat email, jumlah pinjaman ya, kemudian apakah Anda memiliki kartu kredit saat ini ya. Kemudian kalian bisa langsung checklist saja semuanya, kemudian nanti kalian kirim ya. Maka nanti secara otomatis ada sales dari Digibank by DBS ya yang akan menghubungi kalian dan akan memandu kalian bagaimana cara melakukan pinjaman di Digibank by DBS ini secara lengkap ya. Oke, paham ya teman-teman? Demikian aja ya review pinjaman online kredit tanpa agunan Digibank by DBS ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.